Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kistosial Givari. Saya dengan NIM 235515523/TK/56680. Saya dari program studi teknologi informasi kelas metode numeris B. Sini saya akan menjelaskan tentang Gauss Quadrature Rule of Integration. Jadi di sini saya akan membahas eh, bagaimana metode ini bekerja, mengapa digunakan dalam integrasi numerik, dan gimana cara kita untuk menerapkannya dengan tepat. Mari kita mulai. Pertama-tama kita mulai dari membahas apa itu integrasi. Jadi integrasi itu adalah proses untuk menghitung luas di bawah kurva. Dalam konteks ini kita punya kurva fx yang disebut dengan integran dengan batas bawah a dan b. Dan tujuan kita untuk melakukan integrasi yaitu adalah menemukan nilai dari integral uh, yang mana artinya adalah luas area di antara dua batas tersebut. Itu antara luas antara grafik dengan titik nolnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam aturan Gauss Quadrature 2 titik. Metode ini itu adalah merupakan salah satu cara numerik untuk menghitung integral secara lebih akurat dengan meminimalkan error yang mungkin terjadi pada metode-metode dasar sebelumnya, seperti layaknya trapezoidal. Ini kita akan melakukan dengan metode numeris, dengan iterasi, dan uh, konteksnya yaitu aproksimasi. Oke, kita mulai dari basisnya. Jadi, kita mulai dari membahas ulang tentang trapezoidal rule. Trapezoidal rule itu kan uh, hasil dari pengembangan metode koefisien tak tertentu kan, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya integral dari suatu fx, kita bisa aproksimasi dengan trapezoidal rule dengan C1 kali FA ditambah C2 kali FB. Yang mana nanti hasil akhirnya bisa kita tuliskan C1 itu B min A per 2 dan C2 itu B min A per 2 juga. Oke. Nah, aturan Gauss Quadrature itu adalah perpanjangan dari metode trapezoidal, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Di sini, alih-alih kita menggunakan titik tetap seperti batas atas dan batas bawah, kita akan menggunakan titik-titik yang tidak diketahui, not predetermined, maksudnya unknowns, yaitu X1 dan X2, untuk memperkirakan integral dengan lebih baik. Oke, jadinya integral dari fx dengan batas awal a sampai b, kita gunakan aproksimasi yang underdetermined atau unknowns. Itu kita pakainya C1 fx1 tambah C2 fx2. Kan kalau tadi kan FA sama FB dan C1 C2-nya kan rumus buat trapezoid. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita perlu mendapatkan atau mencari 4 variabel yang nggak diketahui ini, yaitu X1, X2, C1, dan C2. Dengan mengasumsikan bahwa rumus Gauss Quadrature itu akan memberikan hasil yang tepat untuk polinomial ini order 3. Oke, kita bisa menentukan nilai-nilai tersebut dengan asumsi sebelumnya. Maka di sini kita gunakan polinomial order 3, maka integralnya akan kita representasikan dalam bentuk ini. Setelah kita integral, maka kita dapatkan A0 kali B min A tambah A1 kali B kuadrat min A kuadrat per 2 tambah A2 dikali B pangkat 3 min A pangkat 3 per 3 dan A4 ditambah A3 dikali B pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 per 4. Oke? Dari persamaan-persamaan simultan yang muncul, kita bisa menemukan bahwa ada satu solusi yang dapat diterima dalam persamaan ini. Nah, solusi inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung integral dengan aturan Gauss Quadrature. Oke? Jadi kita tulis ulangkan persamaannya. Kita masukkan di sini kita dapatkan A0 kali hasil integralnya itu kita aproksimasi dengan A0 sama
sama dengan A0 dikali C1 C2 tambah A1 kali C1X1 tambah C2X2 ditambah A2 dikali C1X1 kuadrat tambah C2X2 kuadrat dan ditambah A3 kali C1X1 pangkat 3 tambah C2X pangkat 3. Nah, semenjak konstanta A0, A1, A2, dan A3 itu arbitrary atau tidak memiliki nilai tertentu yang tetap, melainkan bisa memiliki nilai apapun sesuai dengan konteks persamaan yang sudah dibahas, maka persamaan ini berlaku. Yaitu B min A itu sama dengan C1 plus C2, B kuadrat min A kuadrat per 2 sama dengan C1X1 tambah C2X2. Itu kita menggantikan persamaan awal yang sebelumnya tadi, dua slide sebelumnya, dengan persamaan yang udah kita bahas di slide yang sebelum ini. Oke. Setelah kita temukan nilai X1, X2 ya, C1 dan C2, sekarang kita bisa menyatakan aturan Gauss kuadratur dua titik ini secara eksplisit. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, hasilnya itu cuma boleh punya satu solusi yang diterima. Jadi di sini kita masukkan X1 itu sama dengan B min A per 2 dikali min 1 per akar 3 tambah B plus 4 per 2. Dan X2-nya itu B min A per 2 dikali 1 per akar 3 ditambah B plus A min per 2. C1-nya itu adalah B min A per 2. C2-nya adalah B min A per 2. Maka kita substitusikan pada Gaussian quadrature rule, kita dapatkan persamaan akhir ini. Maka integralnya, kan kita udah dapat tadi X1-nya yang tadi, C1-nya yang tadi, C2-nya yang tadi, X2-nya yang tadi. Tinggal kita substitusikan, ini C1-nya yang ini, dikali Fx1. X1 tadi kita udah temukan ini, ditambah C2 yang tadi ini, dan dikali Fx2. X2-nya udah kita temukan tadi, yang ini. Oke, ini adalah rumus dari two-point Gaussian quadrature rule. Oke. Nah, selain Gauss quadrature dua titik, kita juga bisa memperluas metode ini untuk lebih banyak titik. Misalnya 3 atau 4 titik. Kan tadi 2 titik. Nah, untuk setiap pertambahan titik, maka kita akan meningkatkan akurasi perhitungan integral kita, terutama untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Ini sebagai contoh, untuk 3-point Gauss quadrature rule. Di sini kita ada C1, C2, dan C3. Itu sebagai koefisiennya. Dan fungsional argumennya X1, X2, X3 yang akan dimasukkan dalam fungsi F. Maka ini adalah general endpoint rule buat approximation integral. Jadi nanti tinggal C1 Fx1 tinggal ditambahin terus sampai Cn dikali Fxn. Gampang ya? Oke, gampang. Jadi kita lihat tabel yang nunjukin faktor penimbang C dan argumen fungsi X untuk formulasi Gauss quadrature. Nah, untuk yang 2 titik, yang tadi, kita lihat nilai C1 dan C2-nya itu sama-sama 1,0. Dan nilai argumen X1, X2-nya itu masing-masing min 0,57 sama positif 0,57. Nah, semakin banyak titik yang kita gunakan, maka semakin banyak pula faktor penimbang atau C dan argumen fungsi yang harus dihitung. Jadi kita harus semakin cari C1, C2, C3 sampai Cn. Nah, kita lihat sini koefisien dan argumen atau X dari endpoint Gauss quadrature rule itu diberikan untuk integral dengan batas min 1 sampai 1 gx dx. Ini mengaproksimasikan sigma dari ci kali gxi. Oke. Nah, ini tabel lanjutannya buat faktor penimbang C untuk 5 titik. Jumlahnya ada 5 sesuai dengan n-nya. X-nya juga ada 5. Yang 6 titiknya ada 6,
C yang ada 6, X-nya juga ada 6. Nah, uh, setiap tambahan titik itu bisa membuat kita semakin mendekati nilai integral sebenarnya. Karena kita akan menangkap lebih banyak informasi dari fungsi yang diintegrasikan. Sini kita bisa mengubah batas integral ya. Kita lihat di sini. Kan tabel tadi itu diberikan untuk batasan dari min 1 sampai 1 gx dx. Nah, gimana cara kita untuk solve integral umum dengan batas A dan sampai B untuk fungsi fx dx? Nah, jawabannya itu akan berada di any integral dengan limit A sampai B, itu akan kita konversi dengan transformasi linear sederhana dengan menggantikan batasnya menjadi batas baru dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 1. Jadi A kita ganti min 1, B dikali min 1. Yang kemudian bisa kita integrasikan menggunakan aturan Gauss kuadratur. Oke. Jadi kita misalkan X sama dengan MT plus C. Kalau misalnya X-nya itu sama dengan A, maka T-nya sama dengan min 1. Kalau X sama dengan B, maka T-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan persamaannya, M sama dengan B min A dibagi 2. Karena tadi, maka C-nya itu kan B plus A per 2. Maka tinggal kita substitusikan. X-nya itu B min A per 2 kali T tambah B plus A per 2. Dan dx-nya kita ganti jadi B min A per 2 kali dt. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi, itu akan memberikan batas integral umumnya. Bisa kita aproksimasi dengan integral ini, yaitu dengan batas bawah min 1 sampai 1 sebagai batas atasnya. Dan fungsi gx-nya kita ganti ini. F B min A per 2T tambah B plus A per 2 dikali dx-nya ini. B min A per 2 dt. Kita dapatkan persamaannya. Kita coba nih dengan contoh pertama. Kita akan menggunakan aturan Gauss kuadratur 1 titik untuk menghitung integral yang ini. Jadi kita karena ini integral 1 titik, maka kita cuma perlu satu argumen fungsi dan satu faktor penyimbang, atau 1C dan 1X. Nah, nilainya itu diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kita mengintegralkan polinomial orde pertama. Maka fungsi ini, fungsi umumnya, akan kita aproksimasi dengan fungsi polinomial orde pertama, yaitu cuma C1 dikali fx1. Maka ini solusinya. Dari perhitungan sebelumnya, kita bisa menemukan nilai X1 dan C1 dengan dua variabel ini. Kita dapat hitung hasil integral untuk polinomial sederhana dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode lain. Nih, kan jadinya cuman ini kan, buat nilai fx, integral fx-nya. Kita dapatkan hasilnya cuman A0 kali B min A tambah A1 kali B kuadrat min A kuadrat per 2. Nanti tinggal dimasukkan angkanya. Oke, ini adalah lanjutannya. Kita bisa memasukkan dan mencocokkan dengan yang tadi. Maka hasil yang tadi, hasil integral yang tadi, itu akan kita samakan dengan ini. C1 kali A0 plus A1X1. Maka hasil akhirnya yaitu A0 kali C1 tambah A1 kali C1 kali X1. Oke. Nah, basis dari Gaussian quadrature rule. Seperti yang tadi, karena konstan A0 dan A1-nya itu arbitrary, maka persamaan ini bisa berlaku. Yang mana akan menghasilkan C1 adalah B min A dan X1 adalah B plus A per 2. Maka tinggal kita substitusikan untuk persamaan yang awal. Kita aproksimasikan dengan polinomial order pertama. Kita udah dapat C1 yang tadi. C1 sama dengan B min A. Dan Fx1-nya sama dengan F. X1-nya tadi adalah B plus A per 2. Jadi kita
mendapatkan hasilnya cukup cepat dengan fungsi yang sederhana. Nah, sekarang kita coba melihat contoh yang lebih kompleks. Misalkan kita ingin hitung jarak yang ditempuh oleh roket antara waktu T sama dengan 8 hingga T sama dengan 30. Ini adalah fungsi persamaannya, dan kita disuruh cari true error dan juga absolute relative error. Untuk solutionnya, langkah pertama tadi kita menggunakan transformasi dulu. Kan Gauss Quadrature itu mengubah dari AB itu jadi ini dengan batas bawahnya min 1 sampai 1. Kita tinggal substitusikan seperti ini. Oke, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu adalah 11. Ini kan B min A per 2 kali integral dari min 1 sampai 1 F X-nya itu B min A per 2 dikali X tambah B plus A per 2 kali DX. Maka kita dapatkan hasilnya ini. 11 kali integral dari 1 sampai 1 F X 11 atau 11X ditambah 19 DX. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kita tinggal mencari nilai C1, X1, C2 sama X2-nya. Jadi kita dapatkan C1 itu sama dengan 1, X1-nya min 0,57, C2-nya 1, X2-nya positif 0,57. Maka kita bisa menggunakan Gauss Quadrature formula. Hasil integral yang kita dapatkan tadi, persamaan ini, itu kita bisa apresiasikan dengan yang ini. 11 kali C1 dikali F, fungsi dalamnya itu X1 tambah 11, tambah 11 C2 kali F 11 kali X2 plus 19. Tadi kan kita udah tahu berapa C1, X1, C2, dan X2-nya. Tinggal kita substitusikan. Kita hitung hasilnya adalah ini. Dan kita hitung lagi F 12,64915 itu hasilnya ini 296.000 ataupun 296,8317, dan F yang ini hasilnya ada ini. Maka kita dapatkan hasil akhirnya 11.058,44 meter. Ini hasil perhitungan yang tadi, F12,6 sama F25,3. Bukan hasilnya ini, tadi udah kita substitusikan. Maka kita sekarang tinggal cari true error-nya. Kan tadi kita udah dapat approximate value-nya. Yang ini tadi, 11.058,44. Kita bandingkan dengan true value dari hasil integral biasa, yaitu 11.061,34. Maka kita dapatkan true error-nya itu 2,9 M. Dan kita cari absolute relative error-nya, berarti tinggal true value dikurangi approximate value dibagi true value-nya kali 100%. Maka hasil akhirnya adalah 0,026%. Nah, semakin kita tuh menghitung error absolute relatif untuk memastikan seberapa dekat sih hasil yang kita dapatkan dengan nilai sebenarnya. Semakin kecil errornya, maka semakin baik juga perhitungan kita. Error dengan 0,02% itu menunjukkan indikasi bahwa hasilnya itu mendekati nilai perhitungan kita. Ini additional research. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.